Eksekutif dan legislatif tidak lagi berseteru, sebab keduanya sudah mencapai kata satu, mengetok palu kitab undang-undang hukum pidana baru. Bagi mereka, ini suatu prestasi anak bangsa, sebuah capaian yang patut disoraki dengan bangga dalam rangka memajukan hukum berbangsa dan bernegara. Tapi itu kata mereka, bukan kata rakyat yang sedang berunjuk rasa, bukan juga kata rakyat yang merasa semakin menderita. Bagaimana tidak, masyarakat menilai KUHP baru ini memuat banyak sekali pasal karet yang membuat warga tidak bersalah pun jadi terseret. Sehingga bukannya lega, tentunya masyarakat justru semakin merasa kepepet. Kalau ada yang keberatan, katanya silakan langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi nyatanya masyarakat sudah terlanjur tidak percaya. Sebab Hakim MK yang kerap mengkritisi RUU pun sudah dilengsarkan yang berkuasa. Apakah KUHP baru ini benar-benar memihak kepentingan rakyat atau justru hanya memihak segelintiran elit yang mendapat mandat rakyat? Lalu, bagaimana publik menilai KUHP baru ini? Sebuah prestasi atau perubahan pelemahan demokrasi? Nama saya Pangeran Syahaan. Selamat datang di Kasih Paham. Halo para pemirsa BTV, selamat datang kembali, selamat berjumpa pada hari Senin ini di Kasih Paham. Nama saya Pangeran Syahaan. Kalau kita melihat sepanjang sepekan kemarin, satu isu yang menyeruak mengemuka dalam percakapan nasional adalah soal KUHP kita yang baru disahkan setelah bertahun-tahun mengalami proses kontroversi pro dan kontra yang terjadi. Dan kita akan membicarakan dengan panjang lebar, memberi pemahaman kepada Anda semua soal apa yang mesti kita sikapi dari KUHP yang baru ini. Telah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini anggota DPR kita, Pak Iskan Lubis dari FPKS. Ya, apa kabar, Pak? Selamat malam. Selamat malam. Baik. Dan juga Ketua Komnas HAM 2017-2022, Bapak Taufan Damanik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan juga bergabung dengan kita melalui sambungan online via Zoom, Bapak Habibur Rahman dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Habib. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Habib. Nah, kita mau bahas dulu mengenai KUHP ini ya. Saya mau nanya kepada bapak-bapak yang ada. Kebetulan anggota parlemen nih, Pak Taufan ada di sebelah kita nih. Pak Iskan ini kalau kita lihat kemarin pada waktu paripurna kan orang ingatnya Pak Iskan lah di sana kan. Yang jadi headline nih soalnya ini. Tapi secara umum nih Pak, sebelum kita lebih detail ya. Secara umum, kenapa kemarin Pak Iskan itu bisa sampai berbicara lantang gitu, bahkan sampai memicu perdebatan tuh kenapa Pak Iskan? Oh, jadi begini ya, memang fraksi kan mendugaskan saya untuk menyampaikan 2 poin itu. Memang awalnya saya kan ngomong pelan ya, tetapi pas di stop itu saya agak kaget ya. Saya juga pernah trauma sebetulnya waktu saya dulu di Mesir. Jadi di Mesir itu ada partai-partai besar, itu partai namanya Partai Demokrasi, kemudian ada Partai Ahrar. Jadi itu dikendalikan dari itunya, dari yang memimpin sidang. Jadi yang partai kecil ini tidak dikasih ngomong gitu, sampai teriak-teriak gitu. Saya kemarin seperti kasus sekian puluh tahun di Mesir itu datang tiba-tiba gitu kan. Betul. Tapi kan PKS bukan partai kecil loh, Pak. Iya, bukan partai kecil, tapi maksud saya gimana ternyata di waktu itu di Mesir itu terjadi juga di satu pentas demokrasi ternyata ada juga tidak demokrasi gitu kan. Nah, itu sebetulnya kasus itu di Mesir ya. Jadi saya kemarin memang saya juga ingin menyampaikan sebetulnya memang agak filosofi sedikit ya, bagaimana kita bernegara gitu. Itu yang memang yang ingin saya sampaikan ya. Karena pada prinsipnya yang saya pahami nih ya, ketika suatu negara demokrasi, eksekutif itu kan sangat kuat. Ya. Dia difasilitasi oleh Intel, difasilitasi oleh Menko Info, segala macam dia sudah sangat gagah gitu. Jabatan itu kan membuat orang wah gitu.
Jadi dalam sistem demokrasi itu yang saya pahami, jadi eksekutif itu harus dibatasin gitu. Jangan kita kasih dia karpet merah, dia sudah semua fasilitas dia, kita kasih lagi di fasilitas baru untuk apa gitu kan. Makanya kalau kita lihat dalam sistem demokrasi umpamanya di Amerika, itu kantor parlemennya itu lebih tinggi dari gedung putih. Kenapa? Itu membuktikan memang peranan DPR itu membuat undang-undang itu sangat strategis. Pak, jadi apakah memang keberatan dari Bapak terhadap KUHP yang baru ini hanya sebatas soal pasal penghinaan kepala negara, soal parlemen? Yang lain nggak ada masalah buat Pak Iskak? Jadi yang paling krusial menurut sesuai dengan tentunya arah perjuangan PKS itu ya, yang paling krusial itu yang dua poin itu. Satu sudah tersampaikan, yang kedua belum tersampaikan gitu. Karena saya lihat ini masalah kita bernegara ke depan. Bagaimana anak cucu kita gitu. Nah kalau umpamanya ini kan dalam pasal itu bukan hanya presiden, bahkan umpamanya bupati. Tiba-tiba ada terjadi pilkada, ada yang menang, ada yang tidak. Tiba-tiba satu dia ngeritik, kesal dia mau tamakan kata-kata yang tidak sopan umpamanya. Tiba-tiba bupati ngadukan ke ke kejaksaan atau kepolisian. Tiba-tiba diproses gitu. Nah, kalau kita lihat kan di dalam pasal ini juga memang di situ delik aduan ya. Betul. Memang MK mengajukan delik aduan. Tapi dalam hati saya gini, masa sih seorang presiden umpamanya dia rakyatnya sedang susah, dia ngeritik, tiba-tiba presiden itu harus pergi ke Kapolda di sana, ditunggu wartawan, tiba-tiba diproses kalau umpamanya ini dimasuk penjara, apa presidennya hebat? Menurut saya itu nggak mungkin juga gitu. Nah kalau misalnya nggak mungkin, keberatan apa dong Pak kalau nggak mungkin dilakukan? Yang penting nggak ada di dalam undang-undang itu Pak ya? Berandai-andai, saya tidak mengkritik undang-undang sudah disahkan, walaupun saya protes sebelum disahkan. Tapi kalau ini terjadi, itu akan bahaya Pak ya? Mempidanakan warga negara. Tidak mungkin, kalau apalagi model Pak Jokowi, tak mungkin. Nah kalau itu terjadi, terus apa hebatnya gitu? Sama dengan seorang bapak berantem dengan anaknya kalah. Itu akan bapaknya hebat. Itu akan jadi presiden buruk untuk demokrasi gitu Pak ya? Dan ya logika ini aja, akal sehat menurut saya itu nggak mungkin gitu. Jadi justru presiden sudah sangat penuh dengan fasilitas ya. Jadi siapa orang marah-marah umpamanya, biarlah mungkin dia sedang kesulitan ya kan. Baik Pak. Nanti kita akan kembali lagi ke poin itu, Pak Taufan. Selain soal poin yang tadi dikemukakan oleh Pak Iskak, ada nggak sih sebenarnya, dan saya yakin banyak pasti, dari kacamata Pak Taufan, apa nih yang bermasalah menurut Pak Taufan dari KUHP kita yang baru ini Pak? Saya kira saya harus disclaimer dulu ya. Jadi saya ini mantan Ketua Komnas HAM, jadi pendapat saya ini lebih pendapat pribadi ya. Wakili lembaga Komnas HAM lagi. Ya, menurut saya kita memang seharusnya ya menyegerakan pengesahan dari RUU KUHP. Karena ini kan KUHP yang kita gunakan selama ini adalah KUHP yang dibuat oleh Belanda. Zaman Belanda ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Menkumham atau Wakil Menkumham ya, bahwa ini adalah bagian dari dekolonisasi, sebenarnya harus kita apresiasi. Kita punya keberanian untuk melahirkan satu perundang-undangan sendiri dalam hukum pidana maupun nanti lanjutkan lagi dengan KUHP-nya gitu. Termasuk juga undang-undang yang lain yang baru ya. Saya masih ingat betul, bulan lalu saya sebagai Ketua Komnas HAM masih hadir di sidang Universal Periodic Review. Pak Menkumham hadir di situ sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk presentasi. Kita diapresiasi dalam beberapa hal perkembangan hak asasi manusia, termasuk undang-undang TPKS. Meskipun ada kritik-kritik juga, tapi juga ada kritik salah satunya misalnya selain soal Papua ya, juga soal bahwa ada kecenderungan kita di mata internasional ya, kecenderungan mengalami regresi demokrasi. Ya. Dan itu sejalan dengan apa yang juga menjadi kekhawatiran para aktivis. Kita harus jujur mengakui sejak tahun 2019 sampai sekarang itu ada peristiwa demonstrasi besar-besaran. Komnas waktu itu saya masih ketua mencatat misalnya ada beberapa orang yang meninggal bahkan demonstrannya, di Jakarta ada 2, di Kendari ada 3, dan ada ratusan orang yang luka-luka. Jadi sebenarnya dinamika atau ketegangan sosial kita, ketegangan politik kita pada waktu itu sangat tinggi. Alhamdulillah sebetulnya 1 tahun terakhir ada langkah-langkah yang menurut saya cukup progresif dengan mengundang masyarakat sipil untuk duduk bersama, diskusikan. Sehingga memang ada beberapa hal yang tadinya kontroversi sudah tidak lagi. Tapi masih ada beberapa pasal yang sekarang masih ada beberapa pasal, Pak. Nanti kita akan bahas lebih dalam dulu. Mohon maaf, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Kasih Paham.